Hari baru. Lihatlah hal positif setiap harinya, walaupun terkadang kita harus melihat lebih keras untuk mendapatkannya. Nafisa bangun dari tidurnya saat mendengar suara alarm berbunyi dan menandakan kalau sekarang sudah menunjukkan pukul 2:30. Waktunya untuk Nafisa melaksanakan sholat tahajud. Nafisa melirik ke samping kanannya dan itu membuat Nafisa sangat malu serta bahagia mengingat kejadian malam tadi. Nafisa turun dari kasur dan berjalan menuju kamar mandi dengan pelan. Di dalam kamar mandi, Nafisa langsung membersihkan dirinya agar bisa melaksanakan sholat tahajud. Selesai mandi, Nafisa mendekati kasur untuk mengajak Adnan sholat tahajud bersamaan. "Mas, bangun, kita sholat tahajud," kata Nafisa lembut dan menggoyang lengan Adnan dengan pelan. "Sebentar lagi," kata Adnan dan menarik selimut sampai ke atas kepalanya. "Ih mas, nanti waktunya habis," kata Nafisa menarik selimut yang menutupi wajah Adnan. "5 menit lagi sayang, aku masih ngantuk," kata Adnan dengan mata yang tertutup rapat. "Ya udah deh, aku sholat tahajud sendiri aja," kata Nafisa dan menjauh dari sisi kasur. Tapi sayangnya sebelum Nafisa menjauh, Adnan sudah terlebih dahulu menarik tangan kiri Nafisa dan membuat Nafisa jatuh ke atas badannya. "Ih mas, lepas, aku mau sholat," kata Nafisa mencoba turun dari atas badan Adnan. Adnan melilitkan tangannya di pinggang ramping Nafisa dan itu membuat Nafisa terkunci di atas badan Adnan. "Tunggu 2 menit, aku bangun," kata Adnan. "Kalau gini jadinya, aku gak akan bangunin mas lagi untuk sholat tahajud," kata Nafisa meletakkan kepala di dada bidang Adnan. Iya, aku bangun sekarang," kata Adnan membuka matanya. "Sana mas cepat mandi, aku mau siapkan pakaian mas," perintah Nafisa dan turun dari atas badan Adnan, saat Adnan sudah tidak menahan pinggangnya lagi. "Cerewet banget istriku ini," kata Adnan mencium pipi kanan Nafisa dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. "Aku juga cerewet demi kebaikan," kata Nafisa dan meletakkan baju koko dan sarung untuk Adnan di atas kasur. Memerlukan waktu 20 menit untuk Adnan menyelesaikan mandinya. Dan setelah Adnan sudah keluar dari dalam kamar mandi, Nafisa langsung masuk untuk mengambil wudhunya. Setelah itu mereka melaksanakan sholat tahajud dengan Adnan sebagai imamnya. Selesai sholat, Adnan langsung melepas sarung serta baju kokonya dan langsung lari masuk ke dalam kamar mandi karena perutnya sangat mulas. Nafisa kembali merapikan semuanya dan meletakkannya di dalam lemari. Kebiasaan Nafisa setelah sholat tahajud yaitu membawa novel Islami dan membawanya ke balkon kamar. Karena menurut Nafisa, jam seperti ini adalah waktu yang pas untuk menghirup udara segar dan menenangkan pikiran. Dengan membawa selimut dan satu novel yang belum selesai dibacanya, Nafisa membuka pintu balkon dan menghembuskan angin subuh yang dingin tapi terasa segar di pernafasan Nafisa. Nafisa berjalan keluar dari dalam kamar dan melihat jalanan yang masih sepi. Bahkan langit masih menampilkan kegelapan dan bulan yang bersinar, di mana semua orang menikmati tidur nyenyak mereka, tapi tidak untuk Nafisa yang menikmati ketenangan diri dari kesibukan ibu kota. Nafisa mendudukkan dirinya di kursi panjang yang terbuat dari rotan, dan mulai menutupi dirinya dengan selimut yang dibawanya. Mulai membuka novelnya dan tidak memerlukan waktu lama, Nafisa sudah merasa masuk ke dalam cerita yang sedang dibacanya. Bahkan Nafisa tidak sadar kalau sekarang Adnan sudah berdiri di sampingnya dan memperhatikan dirinya yang fokus membaca novel. "Sangat suka baca novel?" tanya Adnan dan duduk di samping Nafisa. "Ih mas, bikin kaget aja," kata Nafisa mengelus dadanya. "Hehe, maaf," kata Adnan dengan cengirannya. "Kamu sejak kapan di sini?" tanya Nafisa. "Sekitar 3 menit yang lalu," jawab Adnan. "Oh, mas gak ngerasa dingin?" tanya Nafisa saat melihat Adnan tidak memakai baju. "Sebenarnya dingin, tapi kamu gak peka buat bagi selimut," jawab Adnan sedikit menyindir. "Siapa suruh gak bilang?" kata Nafisa mulai membuka lembar selimutnya dan menutupi badan bagian atas Adnan. "Kamu suka baca novel?" tanya Adnan lagi saat pertanyaan belum dijawab. "Iya,"
Menurutku saat membaca novel aku bisa merasa banyak perasaan yang belum pernah aku rasakan. Jawab Nafisa dan mulai kembali membaca novelnya. Emangnya perasaan apa yang belum kamu rasakan? Tanya Adnan. Rasanya perceraian, jawab Nafisa. Dan aku pastikan kamu tidak akan pernah merasakan perasaan itu, kata Adnan dan membawa Nafisa agar menyandarkan kepala di bahu Adnan. Kita tidak bisa menebak masa depan, kata Nafisa dengan mata yang masih fokus kepada huruf-huruf di hadapannya. Tapi kita bisa memimpikan masa depan, walaupun nantinya tidak sesuai dengan keinginan kita, kata Adnan. Mas, nanti setelah kita pulang liburan, kamu gak temani aku ketemu sama seseorang? Tanya Nafisa dan menutup novelnya. Ketemu siapa dulu? Kalau cowok mas gak mau? Tanya dan jawab Adnan. Gak ketemu cowok, tapi anak perempuan berusia 7 tahun yang sudah aku anggap sebagai anakku sendiri, jawab Nafisa. Aku mau mas kenalan sama dia, kata Nafisa. Siapa namanya? Tanya Adnan. Humaira, biasanya aku panggil Ara, jawab Nafisa dengan nada bahagia. Iya, nanti aku temani, kata Adnan. Dari Humaira aku belajar untuk kuat dan menerima takdir yang sudah dituliskan untuk kita, beritahu Nafisa. Memangnya Humaira itu anak seperti apa sampai membuat kamu kuat? Tanya Adnan penasaran. Humaira anak yang kuat dan tegar. Dia selalu tersenyum bagaimanapun keadaannya. Aku yakin kalau mas nanti ketemu sama Humaira, mas akan tahu apa yang aku maksud, jawab Nafisa. Mas jadi gak sabar ketemu sama Humaira kamu itu, kata Adnan dan mengelus kepala Nafisa. Akhirnya di antara mereka tidak ada lagi pembicaraan. Mereka sibuk dengan berpikiran masing-masing dan menikmati ketenangannya ibu kota. Tidak terasa, azan subuh berkumandang dan Adnan langsung bersiap untuk pergi ke masjid bersama Abi Bakir dan Bang Gafar. Selesai melaksanakan sholat subuh, Nafisa pergi ke bawah untuk membantu menyiapkan sarapan. Dan hari ini, Umi Fatima membuat nasi goreng untuk menu sarapannya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9 pagi, dan waktunya untuk Adnan serta Nafisa pergi ke bandara. Setelah berpamitan, mereka pergi ke bandara dengan diantar oleh sopir pribadi ayah. Kejutan Humaira. Tidak ada yang suka kalau diberi kejutan yang buruk. Setelah liburan selama 10 hari di Malaysia dengan wajah bahagia mereka sampai di Indonesia. Mereka dijemput oleh Pak Sani sopir Adnan. Bapak bisa pulang naik taksi. Saya mau ke suatu tempat sebentar, kata Adnan memberikan 2 lembar uang berwarna merah kepada Pak Sani setelah selesai memasukkan barang ke dalam bagasi mobil. Pak Sani menerima uang itu dan pergi meninggalkan Adnan dan Nafisa berdua di parkiran. Mereka masuk ke dalam mobil dan Adnan mulai mengendarai mobil menuju tempat yang ditunjukkan oleh Nafisa. Adnan memarkirkan mobil di depan butik Nafisa yang sudah tutup karena sekarang baru menunjukkan pukul 6 pagi. Sedangkan butik Nafisa buka pukul 9 pagi. Kamu yakin Humaira akan ada di taman? Tanya Adnan karena taman masih gelap walaupun ada lampu taman di beberapa tempat. Sudah, kita cari dulu. Perasaanku gak enak, jawab Nafisa. Dan inilah alasan kenapa mereka langsung pergi menemui Humaira, padahal mereka berdua masih capek dari perjalanan di pesawat. Mereka turun dari mobil dan mulai berjalan menuju taman itu. Nafisa mulai menuju tempat biasa dia bertemu dengan Humaira. Dan betapa terkejutnya Nafisa saat melihat anak perempuan kecil sedang berbaring di kursi taman itu, tanpa ada kain yang menutupi badannya. Astaga Aira, kamu kenapa tidur di sini? Tanya Nafisa khawatir dan mendekati kursi taman itu. Nafisa menyentuh badan Humaira, dan dia bisa merasakan kalau baju yang dipakai Humaira itu basah habis kehujanan. Bunda, panggil Humaira dengan suara lemas dan mulai membuka matanya yang berat. Iya sayang, ini Bunda, kata Nafisa dan jongkok di samping kursi taman itu. Ini kamu pakai untuk menutup badan Humaira, kata Adnan menyerahkan jaket yang tadi dipakainya. Kamu kenapa tidur di sini? Tanya Nafisa dengan lembut. Aira kangen Bunda,
Bunda kemana aja selama ini? Kata dan tanya Humaira dengan air matanya yang mengalir. Maaf sayang, Bunda lagi sibuk, jadinya gak bisa ketemu sama Aira, kata Nafisa menahan air matanya. Bunda, kepala Aira sakit, dan Aira gak bisa bangun, beritahu Humaira, dan itu membuat Nafisa refleks memegang kening Humaira. Badan kamu panas banget, kita ke rumah sakit sekarang, kata Nafisa berdiri dari jongkoknya. Sini biar mas yang gendong, kata Adnan dan mengangkat badan Humaira. Mereka berdua berjalan dengan cepat menuju mobil, dan Nafisa membukakan pintu mobil bagian belakang. Nafisa masuk terlebih dahulu, baru Adnan meletakkan Humaira. Adnan masuk ke dalam mobil dan mengendarai dengan cepat menuju rumah sakit terdekat. Syukur saja, jalanan sangat sepi, sehingga Adnan bisa dengan leluasa melajukan mobilnya. Sesampainya di rumah sakit, Humaira langsung ditangani oleh dokter di ruang UGD. Mas tunggu di sini, aku mau mengurus pendaftaran dulu, kata Nafisa pergi menuju meja administrasi. Dengan perasaan bingung, Adnan tetap menunggu di depan ruang UGD dan tidak lama, dokter berusia 45 tahun yang memeriksa Humaira keluar. Kamu ayah dari anak di dalam? Tanya dokter itu kepada Adnan. Iya dok, anak saya kenapa? Tanya Adnan. Dia cuma demam biasa, jawab dokter. Terus saya harus gimana dok? Tanya Adnan. Sementara harus dirawat dulu sampai demamnya turun, jawab dokter. Langsung pindah ke kamar inap biasanya, kata Nafisa yang kembali dari bagian administrasi. Astaga, Nafisa bikin saya kaget saja, kata dokter itu. Dokter Surya juga serius banget wajahnya, kata Nafisa menampilkan deretan giginya. Suami kamu? Tanya dokter Surya kepada Nafisa. Iya, jawab Nafisa, dan setelah itu dokter Surya dan Adnan berkenalan. Pantas saja saya bingung, kenapa Humaira bukan sama kamu, kata dokter Surya. Saya tadi mengurus pendaftaran, kata Nafisa. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu, ada pasien yang harus diperiksa, pamit dokter Surya, dan setelah itu pergi meninggalkan mereka berdua. Kamu kenal sama dokter itu? Tanya Adnan. Iya, aku sering kesini untuk mengantar Aira kalau sedang sakit, jawab Nafisa. Sebenarnya Humaira itu siapa? Kenapa anak kecil itu bisa tidur di taman yang sangat sepi itu? Tanya Adnan. Nanti aku jelaskan, kata Nafisa saat melihat suster keluar dari dalam UGD dengan mendorong kasur yang ada Humaira. Mereka mengikuti suster itu dan mereka semua naik ke lantai 4, di mana itu lantai khusus kamar VVIP. Dan sekarang, disinilah mereka, di ruangan luas hanya untuk Humaira dan fasilitas yang lengkap. Kasur besar muat untuk 2 orang ditambah 1 kasur untuk yang menjaga, TV, AC, kulkas, dan sofa besar yang muat untuk 7 orang. Kamu belum jawab pertanyaan aku, kata Adnan saat melihat Nafisa berjalan menuju dia yang sudah duduk di atas sofa. Sebentar, aku telepon seseorang dulu, kata Nafisa mengambil HP-nya dari dalam tas dan mulai menelpon seseorang. Assalamualaikum, maaf mengganggu pagi-pagi, kata Nafisa. Waalaikumsalam, ada apa Nafisa? Tanya seseorang di seberang sana. Nafisa cuma mau tanya, apakah berkas semuanya sudah lengkap? Tanya Nafisa. Berkas dan semua bukti sudah lengkap, tinggal menunggu kamunya aja, jawab orang itu. Kalau gitu siang nanti bisa datang ke rumah sakit biasanya. Saya akan menjalankan semuanya, kata Nafisa. Iya, nanti saya ke sana, kata orang itu. Kalau gitu saya tutup teleponnya. Assalamualaikum. Salam Nafisa. Waalaikumsalam, jawab salam orang seberang sana, dan setelah itu panggilan terputus. Nafisa kembali memasukkan HP-nya ke dalam tas dan menatap Adnan yang sudah menatapnya dari tadi. Oke, aku akan jelaskan semuanya, kata Nafisa.